Apakah kalian tahu, di kota Semarang masih ada sesosok siluman ular yang meresahkan warga? Sutrisno, warga Tambakrejo, Semarang, kerap melihat siluman ular tersebut. Penasaran dengan cerita tersebut? Yap, sebelum cerita ini aku lanjut, aku harap kalian tuh saat ini tuh bisa langsung klik tombol subscribe agar channel ini tuh bisa berkembang dengan baik dan keren. Nah, jangan lupa setelah menonton video ini juga silakan kalian share, like, dan komen video ini ke teman-teman kalian agar keren. Nggak pakai lama dan basa-basi ya, yuk langsung ke inti ceritanya. Check this out. Jembatan layang tol Kaligawe menyimpan kisah mistis. Konon lokasi ini menjadi lokasi berkumpulnya sejumlah makhluk gaib seperti kuntilanak, genderuwo, sampai siluman ular berselendang hijau. Jembatan ini merupakan jalur keluar masuk arah tol. Sudah berusia itu sekitar 27 tahun. Nah, meski terbilang belum lama dibangun, tapi sudah menyimpan residual energi yang sangat-sangat kelam. Dari masa pembangunan berlangsung sampai dengan sekarang, di bawah jembatan layang tuh seringkali terjadi berbagai kejadian janggal di luar nalarnya manusia loh. Nah, sebelum dibangun jembatan ini sudah angker. Dulu merupakan jalur rel kereta api yang sering kecelakaan, termasuk juga di situ tuh kawasan rawa. Di selatan jembatan dulu itu merupakan makam namanya Mbah Coge, tapi menurut orang di situ Mbah Coge itu baik sosoknya, tidak pernah mengganggu warga sekitar. Seorang warga asli Tambakrejo, Sutrisno, kepada Jawa Pos mengabarkan hal ini. Ia mengaku kerap melihat sesosok siluman ular yang bisa berubah wujud menjadi wanita. Menurut warga, sosok penunggu asli jembatan itu si siluman ular berselendang hijau tersebut. Tapi kalau sosok hitam besar, kuntilanak, itu sudah biasa, ujarnya. Warga juga kerap melihat penampakan tentara Jepang dengan tubuh tidak utuh membawa pedang. Mereka seperti sedang latihan baris berbaris, PBB kalau di Indonesia. Nah, selain itu tuh kerap terdengar suara minta tolong juga. Tapi setelah dicari ya tidak ada orangnya, kayak di film-film itu. Tambahnya, siluman ular penunggu jembatan tuh sering membonceng pengendara dan memberikan jalan jalur yang tidak semestinya. Jika sudah mengikuti saran dari siluman ular ini, pasti deh celaka. Pernah kejadian di bulan puasa, ada tetangga si Sutrisno ini melintas dan ada wanita nunut bonceng, minta tolong untuk diboncengi. Nah, sampai di bawah jembatan tuh minta turun. Tahu-tahu dia tuh memanjat pembatas jalan tol dan jatuh dari jembatan sampai kakinya patah, kata Sutrisno. Warga lain Murtado pernah mendengarkan curhatan dari tukang sopir truk setelah mengalami kecelakaan sebelum masuk tol Kaligawe. Ia mengatakan supir dikagetkan dengan seorang wanita yang menyeberang di tol tersebut. Karena kaget, membantingkan nih setir ke kanan dan truk langsung terguling. Ya, penerangan juga minim, jadi kalau melintas tuh harus hati-hati dan tambah-tambah banyak berdoa. Nah, itu di lokasi lain di Semarang juga, Villa Songontoro di kawasan Tanah Putih, Kecamatan Candisari, merupakan salah satu bangunan yang dikenal angker juga dan menyimpan misteri tersendiri di kota Semarang. Konon bangunan ini kerap didatangi orang-orang untuk mencari pesugihan. Bangunan ini juga dijaga siluman naga atau sesosok siluman ular. Aura mistis itu langsung terasa ketika melintas di kawasan Villa Songontoro. Bangunan tua di kawasan Tanah Putih, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Bangunan ini konon dibangun tahun 1928. Kabarnya rumah dengan arsitek Belanda ini tuh sempat dibeli pengusaha keturunan Tionghoa tahun 1980. Tetapi setelah itu rumah itu sama sekali tak pernah digunakan sampai sekarang. Konon banyak orang yang datang ke bangunan ini untuk minta pesugihan. Ceritanya banyak yang datang dan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat mencari pesugihan, kata Muji, warga putih, kepada Jawa Pos Radar Semarang. Karena sudah lama tak berpenghuni, memang bangunan ini tuh terkesan sangat-sangat angker. Bulu kuduk juga merinding ketika melintas di sekitar lokasi. Bahkan malam hari itu banyak warga yang enggan melintas bangunan tersebut.
Mereka takut karena banyak penampakan makhluk tak kasat mata di bangunan tua tersebut. Konon di dalam bangunan tersebut tuh ada sebuah kamar yang tidak boleh dilihat dan dibuka pintunya. Yang berani membuka pasti akan mengalami gangguan kejiwaan dan kesialan. Warga meyakini hanya orang pilihanlah yang bisa membuka kamar larangan tersebut. Tapi sampai sekarang belum diketahui siapa orangnya. Rahasia ini. Ya mungkin ya orang yang berhati bersih, tidak memiliki niatan buruk, memiliki kemantapan jiwa, keberanian yang tinggi dan sangat sopan. Tidak hanya manusia ya yang ingin disegani, tetapi makhluk gaib juga ingin dihargai dan dihormati layaknya manusia. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Percaya atau tidak? Nah, semua aku kembalikan ke asumsi kalian masing-masing. Nah, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Aku sangat berharap ini kalian bisa langsung pencet tombol subscribe ya. Subscribe itu gratis. Lupa share, like, dan komen juga untuk perkembangan channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya besok pertama. See ya.